Ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
harapkan, karena surga akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Tangan Tuhan yang pegang. Sapa Gembala. Jemaat GKI Pengampon yang terkasih, kita sudah memasuki bulan Juni tahun 2020. Dan sampai saat ini, kita sudah hidup dalam situasi wabah selama kurang lebih 3 bulan. Sesuai dengan keputusan Majelis Jemaat, bahwa bulan Juni ini, kita masih menyelenggarakan ibadah secara online. Akan tetapi, gereja kita juga sudah mulai menyiapkan diri dengan new normal. Apabila waktunya tiba untuk kembali beribadah di dalam gedung gereja. Kita terus berdoa akan berakhirnya pandemi COVID-19 di negara kita, serta tetap saling mendukung dengan pemimpin bangsa dan anggota masyarakat. Dalam masa penantian akan new normal itu, GKI Pengampon
tetap menjalankan panggilan gereja, yaitu bersaksi menghadirkan kehidupan di tengah krisis kemanusiaan ini. Oleh karena itu, selain 400 lebih paket kebutuhan pokok yang akan dibagikan kepada anggota jemaat dan masyarakat yang telah terdaftar, kini GKI Pengampon juga meluncurkan program ATM beras. ATM beras merupakan pertolongan mendesak berupa paket beras bagi mereka yang tidak termasuk dalam program 400 paket kebutuhan pokok. Bagi jemaat yang merasa membutuhkan bantuan ini, dipersilahkan mendaftarkan diri ke nomor hotline gereja 0813 2549 9769 dengan menghubungi Saudara Andreas untuk diproses oleh tim bakti sosial gereja. Kiranya program ATM beras ini bisa menopang kehidupan sesama yang terus berjuang menghadapi wabah. Baiklah, kita akan menyiapkan diri untuk ibadah keluarga pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah merayakan Minggu Trinitas, mulai minggu ini kita memasuki minggu biasa. Saat kita merayakan kehidupan sehari-hari dalam tuntunan kasih Allah. Marilah kita arahkan hati dan hidup kita untuk berjumpa dan menyembah Allah Sang Halik, mendengarkan dan merenungkan sabda Kristus Sang Firman, bersekutu dan diperbarui oleh kuasa Roh Kudus Sang Penolong. Saat ini, dengan bangkit berdiri, mari kita masuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita tinggikan dan muliakan Dia melalui pujian dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku
nyanyikan selamanya. Jemaat yang di rumah, mari kita awali ibadah kita dengan sebuah keyakinan dan pengakuan. Pertolongan dan damai dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang dalam Kristus Yesus telah menebus dan menyelamatkan, menyertai saudara sekalian. Amin. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, jika sampai saat ini kita menerima tuntunan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Allah Sang Kasih begitu mengasihi umat-Nya. Kasih Allah tidak hanya berhenti dalam menuntun kehidupan kita di dalam keadaan baik. Di dalam kondisi pandemi saat ini pun, kasih Tuhan tetap hadir menguatkan kita, memelihara kita, dan juga mempersiapkan kita sebagai umat percaya yang telah menerima kasih karunia Tuhan untuk dipakai menjadi utusannya di tengah dunia untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah bagi dunia. Dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi yang berbeda-beda, Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam karya Tuhan. Siapkah kita menerima kasih-Nya dan menjadi utusannya? Marilah kita memohon belas kasih dan kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang Maha Kasih, sumber segala hikmat, Sang Pemilik kehidupan, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kasih karunia yang Engkau telah limpahkan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup dan Allah yang setia, selalu hadir menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan Sang Sumber Kasih, seringkali dalam kehidupan yang Engkau percayakan ini, kami tidak peka apa yang menjadi kerinduan Engkau, sehingga seringkali kami berjalan dengan akal, kekuatan, dan keinginan kami sendiri. Ya Allah yang mulia, ampunilah kami jika kami bertindak sesuai kehendak sendiri. Ampuni kami jika kami tidak mampu merespon panggilan Engkau atas hidup kami. Pimpinlah kami untuk kami dapat merespon kasih-Mu yang telah kami terima, sehingga kami berani menjalani kehidupan dengan meneladani Yesus di dunia, dan siap Engkau utus sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai gereja untuk menghadirkan kasih Allah di dalam dunia. Amin. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski diingat dan melanda duka. Kutus Kau mengabdi bagiku. Kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu,
sebatang kara tanpa handai taulan, kuutus Kau membagi kasih-Ku. Marilah kita membaca Mazmur 100 secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita nyatakan komitmen kita dengan menaikkan pujian dari PKJ 103, Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saat kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Saat ini kami bersyukur untuk setiap hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami ini. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu bagi keluarga, kota, bangsa, dan gereja kami. Melalui firman-Mu saat ini, mampukan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan gereja, untuk semakin yakin dan berani dalam menghadirkan tanda kerajaan Allah di dunia. Dan hidup kami terus diperbaharui oleh kebenaran dan kehendak Allah. Di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengarahkan hati kami. Amin. Jemaat Tuhan yang di rumah, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 dan pasal 10 ayat yang ke-8. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya,
tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, anak-anak di rumah kita masing-masing. Mari kita bayangkan seandainya kita menjadi orang yang kaya, atau bahkan menjadi orang yang sangat kaya, memiliki segala hal, bahkan untuk hidup sebagai seorang raja dengan segala kemewahannya. Apa yang akan kita rasakan? Pasti ada rasa bangga, dan kita merasa kita berhak akan sesuatu itu. Hanya saja kita juga perlu memperhatikan, kekayaan biasanya membuat orang memiliki kuasa yang besar atas banyak orang lain, dan membuat orang lain tergantung kepada dia. Semakin kaya orang, semakin banyak hartanya, ia menjadi makin penting, makin terhormat, dan mungkin makin puas akan kehidupannya. Tetapi di saat itu, orang kaya sangat potensial untuk menjadi sombong, angkuh, dan kurang menghargai orang lain, khususnya mereka yang lebih miskin daripadanya. Dan orang kaya yang sombong bisa berpikir bahwa ia sedemikian kuat dan mandiri, sehingga tidak membutuhkan siapapun. Ia dapat mengusahakan sendiri apa yang diinginkannya. Tinggal mengangkat telepon, maka segala sesuatu itu datang kepadanya. Cukup bertitah, lalu segala sesuatu akan terjadi. Tetapi apakah memang benar manusia, termasuk orang kaya sekalipun, tidak lagi membutuhkan orang lain? Adakah orang yang kaya raya, tinggal di hutan, membangun rumah mewah di sana, dan hidup sendirian? Atau adakah orang kaya yang hidup di tengah-tengah kota metropolitan, membangun rumah mewahnya di sana, selalu hidup sendiri, tanpa pembantu, tanpa satpam,
tanpa sopir, bahkan tanpa kucing peliharaan? Atau dapatkah seorang miliuner menabung uangnya tanpa ada seorang bankir yang mendirikan bank, tanpa ada seorang konsultan pajak yang membantu dia akan keuangannya? Mungkinkah para orang kaya akan dapat hidup jika tidak ada petani yang mengerjakan sawah untuk menanam padi, sehingga terdapat banyak stok beras di dalam kehidupan ini? Kelihatannya mustahil. Itu tidak mungkin terjadi. Bahkan para raja tempo dulu, bahkan mereka memiliki pelawak-pelawak istana untuk menghibur mereka, atau para permaisuri dan putri-putri cantik di istana saat dulu selalu membutuhkan tukang pijat untuk refleksi otot-otot mereka yang tegang. Ada ungkapan yang mengatakan sebuah lonceng menjadi lonceng bila ia berbunyi. Sebuah lagu akan menjadi nyanyian bila ia dinyanyikan. Demikian juga halnya dengan kasih. Ia akan menjadi kasih pada saat orang mengasihi. Artinya orang harus keluar dari dirinya dan menjadi orang yang berarti bagi orang lain. Ibarat seorang manusia, ia hanya akan menjadi manusia bila ia keluar dari rahim. Setelah 9 bulan berdiam dalam sebuah keheningan, menjadi umat manusia adalah ketika kita keluar dari rahim dan kemudian kita lahir. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah kita masing-masing, panggilan ke-12 Rasul dilatar belakangi oleh rasa kasih Yesus kepada orang banyak yang datang mengikutinya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yesus merasa kasih melihat umat Israel yang haus akan bimbingan, akan kepemimpinan yang berbudi, lapar akan kehadiran manusia-manusia yang mau berkorban, akan manusia-manusia yang benar, yang jujur dan adil. Langkah akan manusia benar membuat dunia dan manusia menjadi sakit, dipenuhi setan-setan, bahkan mati secara rohani. Para rasul dipilih oleh Tuhan, diberi tugas dan juga kuasa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Para rasul ini diutus untuk pergi keluar dari dirinya sendiri dan mengajak memberdayakan orang lain, umat manusia yang sedang sakit, baik secara moral maupun secara rohani. Sebab tanpa kehadiran pekerja-pekerja Tuhan, maka dunia yang adalah taman persemaian manusia akan hancur berantakan. Manusia harus saling membantu. Karena itulah Tuhan Yesus memanggil para rasul untuk memberikan contoh bagaimana cara yang tepat untuk mengurus dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, problem besar manusia, persoalan besar manusia di sepanjang zaman itu ada
dua. Yang pertama adalah kita selalu menginginkan yang terbaik untuk kita, dan terkadang belum tentu kemudian kita memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya punya uang. Ada 2.000, ada 10.000, ada 50.000, ada 100.000. Ketika saya mau memberikan kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak, tentu Bapak, Ibu, dan anak-anak mau. Kira-kira dari 2.000, 10.000, 50.000, 100.000. Ketika kita diberi, mana yang akan kita pilih? Ada yang memilih 2.000, kalau bisa kita memilih 10.000. Tapi kalau kita bisa memilih, kita memilih 50.000. Dan kalau kita bisa memilih, maka pilihan yang pertama adalah yang paling banyak, 100.000. Itu ketika kita mau diberi. Tapi seandainya kita mau memberi orang lain, mana yang kita beri? 100.000, 50.000, 10.000. Atau saat kita memberi, yang kita beri adalah yang paling kecil. Itu persoalan manusia dari zaman ke zaman, menginginkan yang terbaik untuk dirinya, tetapi belum mau memberikan yang terbaik kepada sesama, kepada gereja, kepada masyarakat lain. Dan yang kedua yang menjadi problem besar manusia sepanjang zaman, itu adalah kecuekan. Ketika kepada kita ditanya apa lawan dari kasih, rata-rata banyak menjawab lawan dari kasih itu adalah benci. Tapi seorang pendeta mengatakan lawan dari kasih itu bukan benci. Lawan dari kasih itu adalah apatisme. Ketika kita tidak peduli kepada orang lain. Ketika kita tidak peduli, maka berarti saat itu tidak ada kasih dalam diri dan kehidupan kita. Orang lain mau hidup, mau sakit, mau menderita, mau sengsara, itu urusanmu. Aku tidak peduli. Itu problem besar manusia sepanjang zaman. Menginginkan yang terbaik hanya untuk dirinya. Dan kemudian memiliki rasa tidak peduli, cuek, masa bodoh, atau apatis terhadap sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dunia tidak kekurangan makanan, tak kekurangan duit, tak kekurangan apa yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Karena Tuhan begitu baik dan selalu memperhatikan kebutuhan dan keselamatan umat-Nya. Seperti yang dikatakannya, Ia selalu mendukung manusia di atas sayap Raja Wali. Kejadian 19 ayat 4. Tuhan telah menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia, bukan untuk sebagian orang. Hanya saja manusia tidak memahami kehendak Tuhan, sehingga tidak mau berkorban, membagi semua ciptaan Tuhan secara adil. Sayangnya manusia sering merasa tidak perlu berkorban
bagi orang miskin, bagi orang yang menderita, malah mengharap menggusur atau melenyapkan mereka di dunia ini secara sistematis. Orang yang miskin dan menderita tidak akan pernah lenyap dari bumi selama manusia-manusia pengorban masih amat langka, masih sedikit, masih jarang. Selama masih berterbaran orang-orang yang pelit, orang-orang yang berada dan orang beriman harus ingat dan menyadari bahwa mereka tak bisa merasa kaya kalau tidak ada yang miskin. Dan dengan adanya orang yang menderita, orang yang miskin, maka orang-orang berada memiliki kesempatan untuk menjadi orang kaya yang baik, orang kaya yang budiman, orang kaya yang manusiawi. Kita membutuhkan mereka supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih manusiawi. Dan saat itu apa yang kita bagikan menjadi rahmat yang sejati. Kekayaan tanpa syukur kepada Allah adalah kekayaan duniawi yang semu. Dan orang takkan mampu untuk hidup bahagia dan gembira. Kekayaan yang kita miliki adalah pemberian yang harus juga kita bagikan kepada sesama kita. Albert Einstein pernah berkata, ada satu hal yang sangat saya sadari, yaitu bahwa jika seseorang hidup, ia hidup demi orang lain. Dalam satu hari saya berulang-ulang menyadari bagaimana hidup saya dibangun oleh kerja keras dari teman-teman saya. Dan karena itu, saya harus keluar dari diri saya untuk membalas apa yang saya dapatkan dari orang-orang lain di luar diri saya. Maka resep untuk hidup bahagia adalah meningkatkan kesadaran. Resep untuk hidup bahagia adalah meningkatkan kesadaran bahwa saya lebih membutuhkan orang lain. Dan bukan menekankan keyakinan pribadi bahwa sayalah yang lebih dibutuhkan oleh orang lain. Artinya jika ingin merasa nikmatnya kehidupan, jika ingin indahnya tidur tanpa mimpi-mimpi buruk, dan jantung kita berdetak secara ritmis, maka jadilah manusia pengorban, manusia pembagi diri. Dan saat itulah tanda kerajaan surga, tanda kerajaan Allah itu kita hadirkan di bumi ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Dan di dalam doa syafaat ini saya akan membuka dan kemudian pokok-pokok doa dapat kita doakan bersama. Mungkin anak, adik, atau kakak di rumah bisa berbagi pokok-pokok doa, juga mama dan papa bisa berbagi pokok-pokok doa ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh dengan cinta kasih dan rahmat, kami telah memiliki segala hal di dalam kehidupan ini.
Hidup yang kekal pun telah Engkau sediakan bagi kami. Keselamatan sejati yang mahal telah Engkau berikan secara cuma-cuma kepada kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang kemudian menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Karena kami telah dipilih, telah diselamatkan, telah diambil oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Dalam kehidupan kami, ketika kami yang justru menjadi pusat diri kami, mampukan kami ya Tuhan, belajar menyangkal diri kami, memandang kepada Kristus, dan berjalan di belakang Kristus. Saat ini kami akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami dapat berbagi doa bersama di tengah keluarga kami. Kami akan berdoa bagi komitmen keluarga dan pribadi untuk dapat hidup berdampingan dan berelasi dengan sesama dalam kasih dan bergereja. Mari kita berdoa. Mari kita juga berdoa usaha pemerintah dalam penanganan dan pemulihan atas wabah COVID-19, agar mereka dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Kita juga tetap berdoa untuk kepedulian gereja dalam masyarakat, dalam menghadirkan kerajaan Allah, dalam bersolidaritas bagi masyarakat, supaya kelompok yang terdampak bisa bertahan hidup dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Di dalam nama Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. GKI Pengampon bergerak. Sampai tanggal 14 Juni ini, dapat kami laporkan bahwa sebanyak 320 paket kebutuhan pokok telah disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, program ATM beras juga sedang berjalan untuk menyalurkan paket beras darurat bagi mereka yang tidak terdaftar dalam 400 penerima bantuan Tribako. Sedangkan dalam program Pengampon Caritas, sebanyak lebih dari 30 pelaku usaha UKM turut serta dalam program pemberdayaan ekonomi ini. Syukur kepada Allah karena kita mampu saling menopang dan menanggung beban di masa wabah ini. Adaptasi kebiasaan baru untuk masa new normal. Majelis Jemaat telah menerima banyak masukan dari jemaat
mengenai persiapan adaptasi kebiasaan baru untuk memasuki masa new normal. Adaptasi tersebut akan kita terapkan saat kita kembali beribadah di dalam gedung gereja. Saat ini, kita masih harus menunggu keputusan dari Sinode GKI. Terkait dengan new normal, Majelis Jemaat GKI Pengampon akan segera mensosialisasikan beberapa aturan baru untuk menjadi perhatian kita bersama supaya jemaat sekalian dapat mempersiapkan diri memasuki adaptasi kebiasaan baru ini. Pemahaman Alkitab Online. Pemahaman Alkitab Online bulan Juni diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 di grup WA Pelayanan 3-in-1 dan akan dipandu oleh Bapak Pendeta Iswanto. Tema PA Online tanggal 19 Juni adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah penderitaan. Jemaat, mari bergabung dalam pelayanan 3-in-1 untuk menggali firman Tuhan dan bersekutu di dalam kasih-Nya. Silakan mendaftarkan diri dengan menghubungi salah satu pendeta atau pengerja gereja, yaitu Pendeta Emeritus Haniel, Pendeta Sakriso, Pendeta Iswanto, Bapak Prasetya, Saudari Yemima, dan Saudara Andreas. Sekian penegasan warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita atas kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita sampai saat ini, melalui persembahan yang didasari firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dengan sukacita dan penuh syukur kita haturkan persembahan kita serta naikkan pujian Kidung Jemaat 287A, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita-Mu. Anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar, seluas dunia. Jemaat Tuhan yang di rumah, kasih karunia Allah yang telah dicurahkan kepada kita tidak hanya berhenti untuk diri kita sendiri. Sebagai umat-Nya, Allah memanggil kita dari latar belakang yang berbeda-beda untuk turut serta menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Kita dipanggil untuk terlibat dalam karya perutusan Allah melalui pekerjaan kita, keluarga, masyarakat,
dan melalui berbagai hal dalam menyatakan kasih Allah di dunia. Kiranya kita semakin diteguhkan untuk dapat menjadi bagian perutusan Tuhan dan melayani Tuhan dengan penuh syukur. Kita akan memulai ibadah yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita nyatakan kesediaan kita dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.